produktivitas. Kenaikan tarif ojol mempengaruhi produktivitas perkuliahanku. Ojol atau ojek online merupakan angkutan umum, namun terdapat beberapa proses yang berbeda dengan ojek konvensional. Ojek online ini merupakan terobosan baru di mana untuk memanfaatkan jasanya harus menggunakan aplikasi tertentu yang dapat terhubung langsung oleh pengemudi. Ojek online menggunakan angkutan seperti sepeda motor hingga mobil. Tarif merupakan biaya yang dibebankan untuk suatu barang atau jasa. Awal kemunculan ojek online, tarif yang dikenakan memang lebih mahal dari angkutan umum biasanya. Namun, terdapat promo yang dapat digunakan sehingga menurunkan tarif tersebut. Seiring bertambahnya waktu, kenaikan tarif harga BBM, dan sebagainya. Tarif ojek online pun juga mengalami kenaikan. Kenaikan tarif ojol tentunya berdampak pada pemakaiannya. Salah satunya yaitu mahasiswa seperti saya. Saya sebagai mahasiswa tentu saja sering bolak-balik kampus, entah untuk kuliah atau mengikuti organisasi. Dengan adanya ojek online, tentu itu sangat memudahkan saya. Ditambah dengan banyaknya promo sehingga dapat membantu menekan pengeluaran saya. Dewasa ini, saya merasa tarif ojol semakin meningkat. Peningkatan tarif ini tentu sangat mempengaruhi aktivitas saya sebagai mahasiswa di mana saya akan lebih mempertimbangkan kedatangannya saya ke kampus agar sekali jalan. Contohnya ketika ada kelas, saya akan datang ke kampus karena itu kewajiban, sedangkan untuk organisasi yang saya ikuti apabila ada kegiatan di sela-sela jam kelas, saya akan ikuti. Namun apabila kegiatan itu berada di luar jam kelas dan saya sedang tidak ada di kampus, maka saya akan izin mengingat kenaikan tarif ojol yang harus saya pertimbangkan. Dikecilin dikit biar 2 paragraf masuk semuanya ke sini, bisa nggak? 100 kekecilan ya. Masih bisa kebaca nggak, Tauri? Iya, Pak. Masih bisa kebaca nggak segitu? Masih bisa, Pak. Masih bisa, oke. Saya yang matanya kurang bagus ya. Silakan untuk yang hendak memberikan tanggapan. Saya izinkan memberikan tanggapan. Tanggapannya yang saya hendak undang adalah apakah ini sesuai dengan deskripsi plus argumentasi. Itu pertanyaan saya. Saya nggak minta Anda mengubah atau memperbaiki tentang EYD dan kalimat. Silahkan tentang deskripsi, argumentasi. Silahkan. Halo Pak, saya Siapa tuh? Haikal, apakah boleh berpendapat? Haikal, ya silakan Haikal. Yang lain boleh dengerin Haikal. Oke, untuk paragraf deskriptif dan argumentasi, menurut saya sudah mencakup semuanya karena di sini Adinda itu dia menyusun paragraf 1 sebagai paragraf yang deskriptif dan 2 paragraf yang argumentasi. Dibuktikan dengan paragraf 1 itu dia menjelaskan kayak pengertian-pengertian terutama ada tulisan merupakan. Nah, itu juga salah satu tanda kalau misalnya itu kayak paragraf deskriptif karena penjelasan. Kemudian paragraf 2 itu lebih ke argumentasi di mana menjelaskan tentang kemudahan Adinda sebagai mahasiswa menggunakan ojek online. Situ ada juga alasan-alasannya kenapa peningkatan tarif tersebut mempengaruhi produktivitas dari Adinda. Kurang lebih itu pendapat dari saya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Haikal. Saya rasanya cocok dengan pendapatnya Haikal. Tapi mungkin yang lain ada pendapat yang lain yang menambahkan atau mendetilkan atau mungkin ada yang kurang sependapat. Silahkan yang lain. Saya juga menambahkan, boleh ya Pak? Siapa itu? Aura, silakan Aura. Ya, Aura Sri Asi ya. Saya menambahinnya dikit aja sih Pak. Menurut saya paragraf yang udah dibikin ini kan Bapak juga ini ya kayak ini apa sih nyuruhnya tuh ada sesi pro kontranya ya kan. Nah menurut saya di sini itu dia kontranya kayak kurang kuat sih Pak.
Ya, maksudnya gimana? Tolong jelaskan. Deskripsikan pendapat Anda. Ya kontranya, menurut saya kalau misalkan dia kontra harusnya kayak gini, saya merasa tidak setuju karena kenaikan ini bla 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 gitu. Cuman dia eh, kontranya nih kayak kurang kuat gitu menurut saya Pak. Cuma bilang mempertimbangkan gitu. Memikir Ya, kembali gitu-gitu gimana sih. caranya supaya lebih kuat? Ya, eh, kalau dari yang punya saya gini, dari sisi saya sebagai mahasiswa merasa keberatan atau tidak setuju gitu dengan kenaikan harga ojol karena akan mempengaruhi produktivitas mahasiswa atau enggak mempengaruhi kayak pengeluaran gitu lah, pengeluaran buat kebutuhan gitu doang sih Pak. Oke. Baik. Ya, saya rasa saya juga setuju bahwa dalam memberikan pendapat, maka kekuatan argumentasi itu menjadi penentu apakah orang lain kemudian nanti akan menganggap argumen kita sebagai argumen yang masuk akal, sebagai argumen yang kuat dan layak untuk dipertimbangkan. Nah, jadi ini mungkin penting juga masukannya. Walaupun setiap orang itu punya apa namanya style, punya gaya masing-masing dalam berargumen ya. Ada orang yang argumennya gayanya kayak pengacara kondang gitu, berapi-api, menggebu-gebu. Tapi ada juga orang yang argumentasinya itu kayak Putri Jawa gitu kali ya, Putri Solo, kalem-kalem aja, santai. Nah, ya mungkin karena di dunia kita ini argumentasi itu sangat penting dalam meyakinkan orang, maka mungkin Anda harus bisa mempertimbangkan. Misalnya Anda merasa bahwa saya memiliki gaya seperti pengacara kondang, maka pertimbangkan juga untuk bisa mengatur laju argumentasi Anda. Seberapa keras, seberapa menggebu-gebu, itu mungkin sangat penting untuk dipertimbangkan. Sebaiknya, jika Anda merasa gaya argumentasi saya seperti Putri Solo, itu maka bisa jadi Anda harus tampilkan lebih banyak contoh, Anda lebih banyak tampilkan kasus-kasus, sehingga tanpa memberikan kalimat yang keras, orang sadar bahwa, oh, argumentasinya itu ada pada contohnya. Argumentasi itu ada pada studi kasusnya. Dan ini sering sekali kita lakukan, terutama pada skripsi. Di skripsi itu, Anda membutuhkan gaya seorang Putri Solo pada saat Anda menulis. Kenapa? Karena di kegiatan skripsi, nanti kita akan diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi. Nah, pada saat melakukan presentasi itulah, kita akan membela, nah, istilah saya ya, membela tulisan kita yang seperti Putri Solo itu dengan gaya seorang pengacara yang menggebu-gebu. Diperbolehkan. Tapi secara umum tulisan kita biasanya itu lebih arahnya ke Putri Solo. Arahnya biasanya ke Putri Solo. Jadi argumentasi kita itu argumentasi yang sifatnya kalem, memberikan banyak contoh. Makanya waktu penelitian itu, waktu skripsi itu, yang paling penting adalah bagaimana Anda bisa mendeskripsikan data dan bagaimana jumlah data Anda cukup, populasi data Anda. Sehingga Anda bisa banyak dapat contoh.
Misalnya nih saya iseng ya. Saya bikin penelitian tentang range, tentang uang jajan dari mahasiswi dan mahasiswa pendidikan matematika 2025. Ternyata saya dapat satu range uang jajan sekian sampai sekian. Saya dapat nih semua datanya. Maka saya tuliskan dulu di paragraf saya itu, saya tuliskan bahwa uang jajan mahasiswa pendidikan matematika 2022 adalah uang jajan yang berkecukupan. Saya tulis kalimatnya seperti itu. Itu kata-kata kesimpulan. Kemudian saya deskripsikan. Deskripsinya nggak bisa sekali doang. Cukup besar. Ada yang berkisar 100.000 sampai 2 juta per bulan. 2. Yang tertinggi adalah 2 juta per bulan. Ini merupakan angka yang cukup tinggi. Jadi saya deskripsikan sekaligus saya argumentasikan. Ini adalah angka yang cukup tinggi karena berarti satu hari dia mendapatkan jatah sekian jika ada 5 hari kuliah dalam 1 minggu. 3. Sementara sebaliknya angka Rp100.000 per hari juga merupakan angka yang tidak terlalu rendah. Karena berarti dalam 1 hari dia mendapatkan uang, mendapatkan allowance, mendapatkan kemudahan pembelanjaan sekitar sekian rupiah jika waktu kuliah itu 5 hari dalam seminggu. Ingat, saya baru cerita range, saya baru cerita max, saya baru cerita minimum. Hanya untuk cerita kalimat saya di depan bahwa uang jajan mahasiswa berkecukupan. Kalimat itu doang. Tapi saya berikan argumentasinya itu dengan contoh-contoh kasus data yang sebenarnya harus dideskripsikan. Kalimatnya harusnya deskriptif. Saya baru ngomong 2 loh. Padahal anak matematika pasti tahu ada range, ada max, ada min, ada apa lagi? Ada average. Ada average. Average apa average? Rata-rata, Pak. Rata-rata. Secara rata-rata, uang jajan mahasiswa pendidikan matematika 2022 adalah Rp1.100.000 secara rata-rata. Angka rata-rata ini berada pada posisi menengah pada UMR DKI Jakarta. Misalnya, saya pakai datanya UMR Jakarta loh. Saya pakai data UMR Jakarta untuk menjelaskan data tentang apa tadi? Tentang uang jajan mahasiswa. Jadi dalam kurung peraturan UMR Jakarta 2021 ada dalam kurungnya tuh. Apa namanya kalau dalam kurung itu, Haika? Halo? Ya, halo, kedengeran nggak? Iya, Pak. Tadi ada ini sedikit di earbuds-nya. Ya. Tauri dengar nggak, Tauri? Tadi saya tanya. Iya, Pak. Ya, kalau dalam kurung apa namanya kalau dalam kurung? Pada tahun tersebut ya, Pak. Kalau dalam kurung berarti apa? Misalnya berdasarkan UMR DKI Jakarta dalam kurung peraturan Pemda DKI tahun 2021 yang menyatakan bahwa UMR DKI Jakarta adalah 3.200.000. Dalam kurung itu apa?
Berarti kayak keterangan tambahan gitu ya, Pak? Ya, istilahnya sitasi. Sitasi, daftar pustaka, sitasi. Kalau dalam kurung namanya sitasi. Nanti di belakangnya kita buatin daftar pustaka. Jadi daftar pustaka kita itu peraturan daerah tahun 2021 itu gitu. Ya. Jadi saya menggunakan peraturan daerah DKI tahun 2021 tentang UMR DKI untuk bilang bahwa average-nya uang jajan mahasiswa itu sebenarnya separuh dari UMR DKI. Berarti ini adalah angka kecukupan. Karena sebenarnya, saya terusin tuh deskripsi saya. Ini adalah angka kecukupan karena mahasiswa bukanlah pekerja penghasil uang. Tapi berhak untuk mendapatkan uang rata-rata average separuh dari gaji minimum DKI Jakarta. Itu deskripsi data yang lebih menarik dibandingkan dengan Anda cerita tentang satu hal yang terlalu sederhana. Ya kayak gitu. Siapa tadi, Aura? Kira-kira bisa nggak bikin deskripsi kayak begitu? Anda melihat satu data, tapi Anda bisa buat data tersebut jadi sebuah kalimat yang lebih kompleks, mempertimbangkan data yang lain, mempertimbangkan hasil penelitian orang lain, mempertimbangkan tadi saya bilang saya ambil, kok iseng-isengnya saya ya, bikin laporan tentang uang jajan kok pakai UMR DKI. Tapi itu diperbolehkan selama tulisan kita itu kontekstual dengan pembahasannya. Adinda, saya minta izin untuk masih pakai punya Anda ya. Ya, Pak. Ya, oke. Tadi sudah ada 2 orang memberikan masukan tentang konteks dari gaya penulisan. Apakah gaya ini tepat disebut sebagai deskriptif argumentatif? Sudah ada 2 orang dan rata-rata setuju, walaupun ada 1 yang mengusulkan argumentasi bisa lebih argumentatif. Kalau saya cenderung berikan deskripsi yang lebih detail, sehingga deskripsi yang lebih detail itu akan self-argument. Self-argument dia. Kita nggak perlu bilang pakai kalimat-kalimat yang seperti kakak-kakak di BEM, yang bergelora, tapi kalimat kita self-argue. Karena data-data kita cukup solid. Saya lebih suka seperti itu. Dan kelihatannya inilah yang akan Anda akan kerjakan nanti selama di skripsi. Karena Anda tidak perlu pakai kalimat yang bergelora ya. Ayolah kita, mari bersama-sama kita. Nggak perlu kayak Bung Karno nulisnya di sini. Gitu. Jadi Anda lebih cenderung akan jadi gayanya itu gaya si Putri Solo. Dengan catatan Putri Solo yang punya banyak data dan pandai mengolah data. Data yang sedikit bisa Anda olah. Tadi ingat, deskripsi data yang paling gampang itu Anda mulai dengan range, Anda deskripsikan max-nya, Anda deskripsikan min-nya, min, dan Anda deskripsikan average. Nanti Anda pasti diajarin sama dosen matematik untuk deskripsi yang lebih detail apanya. Tapi secara umum, publik yang tidak paham tentang matematika pasti mudah untuk dijelaskan jika kita jelaskan range, max, min, sama average-nya. Gitu. Ini saya sorry, walaupun saya ngomong sama anak matematik, seharusnya anak biologi paham ya. Mana anak biologi?
Iya, Pak. Paham, Pak. Siapa tuh yang barusan bilang paham? Saya, Pak. Kok kamu nggak nongol sih di layar saya? Siapa sih barusan yang ngomong namanya? Alvira, Pak. Oh ya, Alvira. Oke, baru kelihatan. Ya, ini kalau di Zoom suka lag gitu ya. Jadi harusnya kalau orang ngomong langsung gambarnya ditandain warna kuning. Tapi kadang-kadang kita perlu ngomong 2 atau 3 kali. Baru layarnya ditandain. Oke, jadi yang lain silahkan bikin catatan masing-masing tentang tulisannya Adinda. Tentang deskripsi argumentasi. Oke, kita geser ke kedua nih. Pertanyaan saya untuk karyanya Adinda. Apakah paragraf ini yang kita sepakat sudah memenuhi syarat sebagai deskriptif argumentatif, merupakan atau tersusun atas kalimat-kalimat yang efektif, yang solid, yang membuat paragraf pertama solid, membuat paragraf kedua solid, dan jadi keefektifan paragraf ya, dan kekuatan kalimat. Paragraf pertama solid, paragraf kedua solid, dan keduanya memiliki hubungan yang bagus sehingga paragraf pertama berhasil dijelaskan oleh paragraf kedua. Silahkan, jadi masih paragraf, belum kalimat per kalimat. Silahkan untuk Anda bisa analisis. Belajar menganalisis dan mendeskripsikan analisis Anda secara argumentatif adalah hal yang penting selama perkuliahan. Silakan. Halo Pak, apakah saya boleh berpendapat kembali? Tuh. Siapa? Haikal ya? Iya Pak. Iya boleh. Habis ini gantian, habis Haikal. Haikal silakan mau mulai. Oke, terima kasih sebelumnya Pak. Aduh. Nah, kalau menurut saya ini sudah efektif menyusun kalimat paragraf yang argumentasi dan deskriptif dan argumentasi, di mana pertama itu Adinda tuh dia kayak mengerucut gitu Pak. Jadi pertama kan ini emang topiknya itu tentang tarif ojek online. Pertama dia menyusun tentang ojek online terlebih dahulu, tentang deskriptif dari ojek online. Kemudian dari ojek online ini dia ingin sangkut pautkan dengan pengertian dari tarif. Jadi sesuai dengan topiknya. Nah, baru dari tarif ini dia menjelaskan bahwa sebelumnya itu tarif itu di awal pertama kali ojek online ada itu mahal. Nah, ini adalah salah satu kayak build up ke argumentasi di paragraf keduanya gitu loh, Pak. Jadi kuncinya pertama di awal kemunculan ojek online tarif yang dikenakan memang lebih mahal. Nah, itu udah mau mulai ke argumentasi. Jadi menurut saya itu salah satu bukti efektifnya paragraf pertama ke paragraf kedua. Nah, baru tuh dari akhir paragraf pertama, dia langsung nyambung ke paragraf kedua, di mana argumentasi dari dia mengapa kenaikan tarif ini berdampak pada produktivitas si Adinda ini, Pak. Jadi, menurut saya ini udah nyambung dan efektif menjadi suatu paragraf yang deskriptif dan argumentatif. Terima kasih, Pak. Oke, ya saya suka pendapatnya Haikal. Ya, Haikal berpendapat bahwa paragraf pertama itu masih cukup luas. Kemudian pada paragraf kedua dengan cara argumentasi, Adinda berhasil mengerucutkan yang luas tadi.
Saya rasa demikian yang disampaikan oleh Haikal. Benar ya Haikal ya? Iya benar Pak. Ya, kira-kira gitu. Ya, silahkan yang lain mungkin bisa kasih komentar untuk mendetilkan. Tadi saya suka kombinasinya Haikal di awal sama Aura di kedua karena Haikal oke, Aura bilang oke, tapi must be better gitu. Nah, ini saya juga suka kayak begitu tuh. Bagus. Silakan yang lain untuk kasih komentar seperti itu juga. This is okay, but it can be better. Silakan yang lain. Ayo, nih saya kalau udah mulai kesel, saya akan tunjukin satu persatu. Jadi semoga Anda nggak bikin saya kesel. Saya minta Izin menambahkan, Pak. volunteer, ya silakan. Nih, saya suka sama yang volunteer. Siapa tuh? Safira, Pak. Silakan. Safira ya. Tadi saya sudah setuju apa yang dikatakan Haikal sebelumnya. Jadi emang di paragraf 1 itu isinya tuh paragraf deskriptif. Dia menjelaskan tentang permasalahan kenaikan tarif ojol. Terus di paragraf keduanya itu masuknya paragraf argumentasi, di mana si Adinda ini di awal paragraf itu menjabarkan kayak penyebab-penyebabnya. Terus kemudian di akhir menjelaskan akibat dari kenaikan tarif ojol ini, di mana dengan adanya kenaikan ini berdampak terhadap aktivitas perkuliahan dia. Cuman saya mau ngoreksi dikit, beberapa di akhir paragraf itu dia terkadang di satu kalimat itu terlalu banyak itu loh Pak komanya. Seperti itu sih Pak. Terima kasih. Oke, baik Safira. Kita belum sampai ke kalimat. Belum sampai kalimat. Ntar habis ini ada kalimat. Biasanya orang lebih gampang untuk lihat kalimat per kalimat. Itu paling mudah untuk melihat kesalahan orang kalimat per kalimat, apalagi kata per kata, paling mudah. Yang sulit itu bagaimana kita lihat integritas sebuah paragraf. Integritas sebuah paragraf. Apakah ini paragraf ini sesuai dengan tugas yang diberikan? Coba baca tugas yang diberikan apa Nadinda? Judulnya. Geser ke atas dikit, ya. Coba. Kenaikan tarif ojol mempengaruhi produktivitas perkuliahanku. Seharusnya sih itu kan tema umum ya. Jadi kalau temanya Anda ubah bahwa ternyata kenaikan tarif ojol tidak mempengaruhi produktivitas perkuliahanku, harusnya boleh Anda betulin tuh. Anda ubah. Kenaikan tarif ojol tidak mempengaruhi produktivitas perkuliahanku. Harusnya begitu. Saya ajarin Anda dari sekarang. Saya nggak akan nyalahin, tapi saya akan mengajarkan ke Anda bahwa membuat laporan itu harus sesuai data yang kita peroleh. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Ya, jadi kita punya ide penelitian misalnya tentang kenaikan penderita demam berdarah di RT saya. Setelah kita lakukan penelitian, datanya adalah sebaliknya. Tahun 2021 jumlah penderita demam berdarah 30 orang satu RT selama 1 tahun ya. Ternyata pada 2022 bukan kenaikan, bukan 31, tetapi cuma 7 orang. Berarti kita harus deskripsikan judul kalimatnya berdasarkan data yang kita dapat dong. Dan judul itu pasti harus mengikuti data yang kita tuliskan. Gitu. Jadi Anda berhak untuk mengubah judulnya. Karena yang saya berikan bukan judul, yang saya berikan itu tema. Ide tulisan. Judul bisa terserah Anda sesuai dengan data yang kita deskripsikan. Ya, jadi yang pertama itu, Nah, kalau kita lihat tema yang saya sampaikan, maka sebenarnya kita bisa analisis. Jadi saya akan undang satu orang lagi untuk menganalisis tentang soliditas 2 paragraf ini
berhubungan dengan judul yang kok judul sih tadi saya bolak-balik gitu. Tema yang saya sampaikan, bukan judul ya. Kemudian, apakah antar kalimat itu berhasil menggambarkan tema tersebut dan memberikan kesimpulan yang tepat sesuai dengan apa yang dituliskan atau yang dikehendaki oleh penulis. Silahkan saya undang lagi Safira. Selain Safira. Ya, makasih Safira atas atas masukannya yang kelihatannya hampir mirip dengan Haikal ya. Anda bermaksud memberikan tambahan dari detil-detilnya, tapi saya belum boleh kasih detil. Ntar habis ini. Yang saya hendaki tanyakan adalah paragrafnya sendiri. Ya, silakan yang lain. Siapa tuh yang tercuci tangan? Saya Pak Saidina Pembayun. Ya, silakan Saidina. Saya izin memberikan pendapat. Kalau menurut saya pribadi, paragraf pertama dan kedua yang saling berhubungan ini cukup berhasil sih Pak untuk menggambarkan dari temanya itu sendiri. Kenapa? Dikarenakan si penulis menggambarkan kalau misalnya tarif ojol ini tidak naik, dia bakal bisa lebih sering ke kampus, bakal bisa lebih sering ikut organisasi atau bisa jadi lebih produktif dalam kehidupan perkuliahannya, Pak. Jadi apakah dua paragraf ini berhasil untuk menggambarkan tema? Menurut saya berhasil sih, Pak. Mungkin seperti itu sih, Pak. Terima kasih. Ya, makasih banyak Saidina. Jadi secara umum kita merasa atau bukan kita, tapi banyak yang membaca di sini merasa bahwa ini adalah paragraf yang cukup berhasil dikonstruksi oleh Adinda, karena kelihatannya di awal itu ada deskripsi yang cukup luas, kemudian berhasil dikerucutkan di paragraf kedua. Kelihatannya banyak yang sepakat seperti itu. Oke, jadi mungkin saya nggak akan tanyakan yang lain kepada yang lainnya lagi, karena yang lain juga kayaknya nih nggak berani jadi kritikus yang tajam kayak si Aura tadi. Mungkin takut nanti saya marahin. Tapi nggak usah khawatir karena sejauh ini saya kayaknya belum pernah komentar yang buruk-buruk terhadap karya Anda ya, kecuali kalau misalnya ada yang telat, ada yang ya telat, terutama yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan karya Anda. Tapi sejauh ini kayaknya saya belum kasih komentar yang terlalu tajam atau terlalu nyelekit. Nyelekit tuh bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Nggak tahu ada apa enggak di KBBI. Terhadap salah satu hasil karya Anda yang sudah ditampilkan dalam 2 minggu terakhir. Jadi saya rasa kelas ini masih optimis kerja sama saya ya, karena saya belum kasih komentar yang terlalu tajam gitu. Oke, walaupun demikian, karena tadi saya janji kita akan geser ke kalimat per kalimat, maka saya harus kasih masukan juga. Style saya adalah style yang to the point dan style yang tidak ingin terlalu umum. Saya tidak ingin pembaca saya itu saya anggap sebagai anak-anak. Jadi kalau misalnya tadi saya cerita tentang kenaikan penderita demam berdarah atau sebaliknya penurunan penderita demam berdarah di RT saya ini RT berapa ya? RT 14. Penurunan penderita demam berdarah di RT 14 pada tahun 2022. Misalnya judulnya seperti itu. Maka karena saya bilang saya adalah orang yang lugas, tidak mau bertele-tele, dan tidak ingin memperlakukan pembaca saya seperti anak kecil,
maka saya tidak akan cerita tentang demam berdarah adalah penyakit yang dibawa oleh Aedes aegypti. Penyakit Aedes aegypti, nyamuk Aedes aegypti ditandai dengan warna belang-belang di permukaan atas dari badannya. Terlalu umum. Terlalu umum. Saya akan mulai dengan deskripsi tentang apa kira-kira? Apa kira-kira? Anda punya ide apaan? Saya akan ngomong apaan? Ada yang punya ide nggak? Saya akan ngomong. Saya nggak akan ngomong cerita di awal itu tentang demam berdarah adalah penyakit karena Aedes aegypti dengan ciri-ciri hidung meleran, kepala botak, dan lain sebagainya. Saya nggak akan cerita itu. Membosankan. Semua orang bisa baca sendiri. Orang pengen baca. Saya mau coba nebak, Pak. Iya, tebak Aura. Kalau saya tebak, Bapak bakalan nampilin kasus dulu. Kasus apa? Kasus itu DBD. Oh iya, Kasus. benar Aura. Benar, Saya akan benar. tuliskan tahun 2021 DKI Jakarta mencatat angka 380 orang meninggal karena demam berdarah. Dan 500 yang lainnya kembali sehat meskipun dirawat di rumah sakit. Dalam kurung Dinas Kesehatan DKI Jakarta 2021. Dengan data seperti itu, berarti se-DKI Jakarta rata-rata satu RT mengalami 2 orang terkena demam berdarah selama 2021. Hal ini jauh di bawah RT 14 yang sampai 30 orang selama tahun 2021. Artinya tahun 2021 RT 14 sampai 10 kali lipat dari angka rata-rata DKI. Saya akan cerita seperti itu, benar dugaannya Aura. Saya nggak akan cerita tentang apa itu demam berdarah. Semua orang udah tahu demam berdarah itu apaan. Saya nggak akan menganggap pembaca saya itu anak kecil. Yang harus dijelasin dulu apa itu demam berdarah. Kesian anak ini saya. Saya akan cerita seperti itu. Baru saya ngomongin angka 2022 di paragraf selanjutnya. Gitu. Ada yang punya ide yang lain? Silakan yang lain kalau Anda punya ide. Gimana Anda akan mengkonstruksi kalimat Anda? Kalau cerita tentang kenaikan atau penurunan angka demam berdarah di RT Anda. Ya, RT Anda bukan RT 14 berarti ya. RT saya RT 14 kebetulan. RT Anda bukan RT 14. Silakan. Ada yang mau cerita. Yang mau kasih ide. Pendekatannya seperti apa? Ada tukang tahu, ada yang mau tahu. Yang lain ada yang punya ide? Gimana apa yang akan kita data apa juga yang akan kita angkat dalam rangka menggambarkan tentang demam berdarah tanpa menjadi terlalu umum. Sorry ini saya geser dikit dari ojol, padahal saya nyuruhnya ojol ya. Silahkan. Saya mau coba tebak deh, Pak. Tebak. Saya Dina, tebak. Kalau misal kayak informasi yang secara luas tapi lebih ke kayak berita gitu, Pak. Misal kasus belakangan ini kasus demam berdarah sedang meningkat di Indonesia sendiri, tercatat bla 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 kayak gitu, Pak, kayak kalimat berita sih jatuhnya. Ya, boleh.
Jadi ini adalah hal yang menjauhkan Anda dari terlalu menggurui hal yang sebenarnya semua orang sudah tahu. Jadi dari depan ke belakang kita akan cerita hal-hal yang benar-benar informatif dan memperlihatkan bahwa kita yang tahu hal ini dan orang lain berhak untuk tahu apa yang dia belum tahu gitu kira-kira. Pendekatan yang lain contohnya misalnya kalau tadi yang Saidina katakan mungkin hampir mirip dengan yang pertama tadi saya sampaikan, yaitu data-data data-data medis tentang demam berdarah walaupun skupnya atau skalanya berbeda-beda. Kalau tadi saya cerita pada skalanya DKI Jakarta misalnya ya, karena kesian juga kalau RT 14 dibandingin jauh banget misalnya sama terlalu luas ya, sama Indonesia kegedean. Ya kalau sama DKI Jakarta kan kebetulan memang RT 14 tuh bagian dari DKI Jakarta. Nah, bisa juga saya barusan punya ide, barusan kepala saya kepala iseng. Jadi saya pikir mungkin bagus juga. Justru saya nggak cerita di paragraf 1 itu tentang demam berdarah. Justru saya akan cerita tentang kondisi RT saya. RT 14 adalah RT yang terdiri dari 40 kakak dan keseluruhan keseluruhan 40 kakak ini memiliki pekarangan yang luas dan rata-rata memiliki kolam di depan rumah. Jadi justru saya mendeskripsikan hal yang lain. Kolam di depan rumah ada yang berisi ikan dan ternyata lebih dari separuh, yaitu 21 rumah merupakan kolam kosong. Kolam ini berpotensi menjadi tempat untuk tumbuhnya larva nyamuk, termasuk nyamuk Aedes aegypti. Jadi pendekatan lain dengan ilustrasi yang mendekati objek yang akan kita jelaskan, pendekatan lain, tapi secara to the point itu punya dasar yang menyebabkan bahwa ini adalah berhubungan langsung dengan pembahasan yang akan kita bahas. Gitu, itu ide saya. Ada yang nggak setuju pasti ada yang setuju juga pasti ada. Nah kalau Anda setuju, Anda tidak berhak untuk pakai karena saya udah ngomong duluan. Kalau Anda pakai berarti Anda melakukan plagiasi. Saya suka dengan yang nggak setuju karena berarti Anda punya ide yang lain yang Anda bisa untuk tampilkan, Anda bisa untuk deskripsikan, bisa Anda argumentasikan. Justru itu yang saya hendak gali. Jangan jadi sama. Makanya saya suka sama Aura karena dia selalu pengen nggak sama. Kalau yang lain-lain dimulai dengan Haikal, habis itu sama dengan Haikal. Jadi kita sulit untuk mendapatkan variasi pembahasan gitu. Variasi pembahasan. Pembahasannya sama. Data yang sama bisa macam. Data yang sama bisa jadi macam-macam karena membahas dari sudut pandang yang berbeda-beda. Yang dibutuhkan bukan paragraf arahnya kemana, tetapi apakah deskripsi argumentasinya itu masuk akal. Itu yang dibutuhkan. Gitu. Oke ya. Oke, nah kita sampai ke tahap yang ketiga dari tulisannya Adinda. Saya undang teman-temannya Adinda untuk bisa kasih masukan terhadap kalimat per kalimat. Silahkan. Jadi ini berkaitan dengan EYD dan KBBI ya. Jadi ada kata-kata tertentu atau kalimat tertentu. Kalimat, belum sampai terutama kalimat. Apakah kalimat yang satu berhubungan dengan kalimat dua, kalimat satu efektif atau tidak,
Kalimat 2 nggak berhubungan dengan kalimat 1, kalimat 2 nyempil sendiri, nggak berhubungan dengan kalimat 3 dan kalimat 1. Itu yang pertama kali kita lihat sebelum kata per kata. Silakan. Izin Pak, izin berpendapat. Ya, silakan Alvira. Oke, yang pertama itu saya ingin membahas tentang kesinambungan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Yes. Menurut saya dari kalimat ini agak kurang to the point ya Pak, karena di sini dia berkesimpulan bahwa dia tarif ojek online itu mempengaruhi produktivitas perkuliahannya karena dia akan mempertimbangkan gitu kedatangan dia ke kampus. Jadi dia lebih memilih untuk tidak naik ojek online. Tapi di sini dia juga menulis bahwa kalimat yang sebaliknya seperti promo di ojek online itu dapat digunakan untuk menurunkan tarif tersebut. Jadi menurut saya itu agak kurang tepat ya Pak. Jadi agak bertele-tele. Usul Anda gimana, usul Anda? Menurut saya kalau misalnya dia ingin membahas tentang bahwa kenaikan tarif ojek itu mempengaruhi dalam hal yang kontra, maksudnya dalam hal yang berarti dia nggak mau naik ojek, harusnya dia nggak usah menulis promonya gitu Pak. Karena promo itu kan termasuk hal yang positif yang mendukung untuk kita untuk naik Gojek gitu Pak. Ya, makasih Alvira. Saya sepakat tapi mungkin tidak terlalu ini ya, karena memang ini cara menulis yang kita akan selalu berkembang setiap orang. Jadi bukan satu hal yang salah, tapi memang kurang teliti. Saya rasa Adinda kurang teliti. Coba kalau Adinda menulis pakai menggunakan kata-kata yang sangat efektif pada bahasa Indonesia, meskipun, ngerti nggak Alvira? Meskipun promo, diskon, dan lain-lain itu banyak, nah kalau berarti ketahuan kan kalimatnya arahnya kemana? Iya Pak, ketahuan. Ya. Jadi pertimbangkan menggunakan kata-kata seperti itu, sehingga kalimat kita tidak kontradiktif. Terima kasih Alvira, masukannya menarik, dan ini masukan untuk semuanya, bahwa banyak sekali cara penulisan menggunakan kalimat-kalimat tertentu yang membuat kalimat kita jadi efektif. Kita bisa menggunakan kalimat sambung, kita bisa menggunakan kalimat negasi, dan lain sebagainya. Ya, meskipun ojek online menyediakan promo, potongan harga, dan beragam-ragam cara promosi, namun, nah, dengan namun. Ya, oke. Oke. Yang lain, ini udah bagus nih, Alvira bagus. Siapa lagi tuh? Haikal, silakan Haikal. Oke, di sini Haikal mau berpendapat tentang itu Pak, di bagian paragraf pertama mengenai tarif. Nah, di sini kalimatnya itu mungkin dia kan pertama di atasnya itu dia menjelaskan tentang ojol nih, ojek online merupakan bla 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 bla. Kemudian ojek online menggunakan angkutan seperti sepeda motor. Nah, namun setelah itu dia langsung menjelaskan tentang tarif, Pak. Jadi kayak kurang nyambung tentang ininya loh. Kan pertama dia intinya ngebahas tentang ojek online. Kemudian tiba-tiba dia menambahkan deskripsi tentang tarif. Di sini nggak ada hubungan, kurang efektif menurut saya di hubungan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat tarif. Mungkin di sini dia ingin menyangkutkan supaya nantinya bisa ke arah tarif. Saran saya mungkin bisa ditambahkan di bagian ini kalimat kedua. Di kalimat pertama.
ojek kan seperti itu dia menjelaskan tentang beberapa proses yang berbeda dengan ojek konvensional. Nah, ojek online ini merupakan bla 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 bla. Baru pas ojek online merupakan angkutan seperti sepeda motor. Nah, setelah itu sebelum nulis tarif mungkin dia bisa nulis ini dulu, ketik selain itu, perbedaan dari proses perbedaan yang terdapat di ojek online dan ojek konvensional adalah salah satunya tarif. Nah, baru menjelaskan kembali tarif merupakan gitu, baru bisa menurut saya itu nyambung. Kemudian di sini kalimat yang sebelum tarif itu ojek online menggunakan angkutan seperti sepeda motor hingga mobil. Nah, kalau saya di sini kurang tepat karena di sini udah ojek online. Mungkin angkutannya itu sepeda motor hingga mobilnya mungkin bisa dibilang. Itu Pak yang saya lihat dari paragraf pertama. Ya, saya setuju. Bagus nih, mungkin Adinda bisa catat yang disampaikan oleh Haikal cukup detail ya. Jadi usul saya bagaimana caranya kita membuat sebuah kalimat itu yang berurutan adalah tulis semuanya dulu, ide kita apaan, tulis dulu, kemudian baca ulang. Pada saat kita baca ulang, kita akan kelompok-kelompokkan kalimat yang tentang tarif, kita kumpulin semua, pindahin gabungin dengan yang tarif-tarif, yang berhubungan dengan tarif, kumpulin semuanya berhubungan dengan tarif. Kemudian ada kalimat yang berhubungan dengan ojol adalah, walaupun tadi saya bilang saya nggak suka cerita yang terlalu umum, kalau misalnya ternyata ada ojol adalah, maka gabungin kalimatnya ada di paragraf kedua, paragraf pertama bagian akhir, pindahin ke satu paragraf, pindahin ke saling dekat. Sehingga pada saat kita cerita tentang tarif, maka kita selesai cerita tentang tarif dalam 1, 2, atau 3 kalimat. Baru kemudian kita geser tema tentang geser ojol itu apa. Baru kita pikirin tuh, bagusan gue taruh cerita tentang tarif duluan, apa bagusan gue taruh cerita tentang ojol itu apa duluan. Gitu. Jadi tema itu kumpulin dulu. Jadiin satu. Jangan ada tema yang misah-misah. Udah kita bahas ojol itu apaan di atas, terus kita cerita tarif, terus di bawah cerita lagi. Ojol itu apa lagi? Ojol bisa berupa motor atau mobil. Maka kita membingungkan pembaca. Kok tadi gue udah baca cerita ojol, ini udah pindah ke tarif nih. Masa cerita ojol lagi? Gitu. Jadi Anda kumpulin dulu kalimat-kalimatnya. Itu usul saya, sehingga Anda akan membuat kalimat yang benar-benar mengalir. Cerita ojol dulu, baru cerita tarif, baru cerita tarif ternyata naik, meskipun ada promo tetap naik. Berurutan. Silakan, ada yang mau kasih masukan lagi? Yang lain yang belum ngomong boleh ngomong, silakan. Enggak dari tadi kayaknya saya belum ngomel ya. Ada yang udah saya omelin belum kayaknya kan? Kayaknya kalau ada yang berpendapat, saya jarang banget untuk mengomentari dengan tajam gitu pendapat Anda. Silakan. Aisyah Ayu, ada Aisyah Ayu? Ada, Pak. Ya, boleh Aisyah kasih komentar terhadap kalimat-kalimatnya Adinda yang paragraf 1 maupun paragraf 2. Silakan.
Mungkin menurut saya di yang bagian paragraf 2 yang bagian dewasa ini saya merasa tarif ojol semakin meningkat. Itu menurut saya kurang nyambung sih, Pak. Ya, Anda bisa kasih masukan. Menurut saya bisa diganti dengan akhir-akhir ini saya merasa tarif ojol semakin meningkat. Bisa, soalnya dewasa ini kurang nyambung sama yang sebelumnya juga. Masih ada lagi tambahan, Aisyah? Cukup mungkin. Cukup ya. Banyak juga nggak apa-apa sih. Kamu nih baik banget sama Anida. Adinda. Kok Anida sih? Adinda. Si Nahira, boleh kasih komentar Nahira. Sebentar ya Pak, saya masih baca. Iya baru baca. Bapak maaf, saya boleh berkomentar? Siapa tuh? Tauri. Nahira habis Tauri ya. Silakan Tauri. Ya, sebelumnya kalau menurut saya itu, saya berfokus pada yang paragraf kedua, di kalimat yang dengan adanya ojek online tentu itu sangat memudahkan saya. Nah, di paragraf kedua ini kan dari awal kalimat itu Dinda ini menjelaskan tentang tarif ojol yang naik itu berdampak pada pemakainya, yaitu pada mahasiswa seperti Adinda. Nah, kemudian di kalimat keduanya itu sebagai mahasiswa yang masih menjelaskan sebagai mahasiswa yang sering bolak-balik ke kampus. Nah, menurut saya itu yang kalimat dengan adanya ojek online tentu itu sangat memudahkan, sebenarnya bisa dihapus gitu Pak. Karena kan dari awalnya itu Adinda membahas tentang kenaikan tarif ojol yang akan berdampak kepada pemakainya mahasiswa. Nah, sehingga ketika Adinda menggunakan kalimat itu, jadi kayak dia tuh masih mempertimbangkan kalau si ojek online ini juga masih ada plusnya gitu. Kemudian di kalimat berikutnya, dewasa ini saya merasa tarif ojol semakin meningkat. Nah, di sini kan dia berarti dia udah mulai kontra. Kenapa nggak langsung aja di kalimat yang udah langsung kontranya aja gitu, yang kalimat yang tadi dengan adanya ojek online membantu itu dihilangkan saja kayak gitu, Pak. Ya, bagus. Saya suka sama orang yang to the point. Bagus. Masukannya Tauri. Jadi yang lain juga mungkin bisa menganalisis seperti yang dilakukan oleh Tauri. Ya, kalau saya mungkin menanggapi sedikit. Yang pertama tadi apa Tauri? Saya lupa. Yang pertama itu. Iya, tadi yang pertama paragraf keduanya itu kan di awal sudah menjelaskan tentang kenaikan tarif ojol yang berdampak pada pemakainya, di mana dia sebagai mahasiswa. Gitu. Nah, jadi ini sama seperti tadi komentar saya sama Haikal, bahwa kita bisa manfaatkan ragam bahasa Indonesia untuk menjelaskan bahwa jika demikian, meskipun demikian, namun demikian. Itu kalimat seperti itu mudah kita konstruksi dalam bahasa Indonesia. Tanpa membuat kalimat kita itu menjadi seakan-akan pro ke A, tapi pro ke B juga, tapi pro ke C juga, tapi pro ke D juga. Padahal kita harus argumentasi. Argumentasi itu biasanya arahnya ke satu arah doang, nggak ke semua arah gitu. Gitu ya. Saya setuju, benar Tauri. Terus yang kedua, ada kalimat yang menggunakan dewasa ini. Betul ya Tauri ya? Jangan pakai gitu. Jangan pakai gitu. Saya usulkan bukan cuma Adinda, tapi semuanya jangan pakai istilah dewasa ini. Buatlah kalimat yang sangat definitif, tulis tanggalnya. Mulai tanggal sekian tahun apa, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tahun Hijriah, kapan? Dalam kurung, siaran pers PT Gojek Indonesia, 2022. Keren kan? Sebentar ya.
Maaf ya bentar. Gitu. Jadi Anda justru akan berhasil membuat sebuah konstruksi kalimat yang menarik karena Anda meletakkan ada daftar pustaka, ada sitasi di situ, ada sitasi. Saya mengundang Anda untuk bisa mencari sitasi dengan mudah di sekitar kita. Karena ini adalah salah satu cara yang penting banget, scientific banget, dan selalu bisa kita gunakan, terutama untuk menghadapi skripsi kita. Ya, jadi ini kita lagi cerita tentang ojek online, tapi saya sebenarnya lagi berusaha untuk membuat Anda sadar bahwa skripsi Anda tuh sebenarnya sederhana kayak begini. Dibuat jadi lebih kompleks karena nanti ada daftar pustaka. Itu pentingnya daftar pustaka. Bukan sekedar dimasukin, tapi benar-benar mendukung. Bukan sekedar asal ada gitu loh. Bukan sekedar asal ada. Tapi daripada Anda menulis dewasa ini, kan bisa kita tulis dengan detail. Pada tanggal 1 Oktober 2022 terjadi kenaikan resmi harga ojol nasional dalam kurung Kementerian Perhubungan 2022, PT Gojek. Titik koma ya, titik koma PT Gojek Indonesia 2022, PT Grab Indonesia 2022. Keren kan? Ada 3 daftar pustaka yang kita masukin untuk menjelaskan satu kalimat. Daftar pustakanya punyanya Departemen Perhubungan, daftar pustakanya punyanya Gojek, daftar pustakanya punyanya Grab. 3 daftar pustaka dalam satu kalimat. Pernah lihat nggak kayak gitu? Pernah lihat nggak, Tauri? Daftar pustaka, 3 daftar pustaka dalam satu kalimat. Pernah, Pak. Pernah, berarti bacaan Anda banyak. Kalau pernah, berarti bacaan Anda banyak. Kalau yang belum pernah, cari bacaan-bacaan seperti bacaannya Tauri. Yang berusaha menjelaskan satu kalimat dengan banyak daftar pustaka. Ini kita lagi ngomongin apaan sih? Saya jadi jelasin daftar pustaka, tapi kira-kira masuk nggak? Masuk nggak cara ngajar saya? Bahwa cara nulis Anda bisa jadi sangat saintifik gitu loh, gara-gara pakai daftar pustaka. Masuk nggak? Masuk akal nggak? Masuk, Pak. Masuk akal. Semoga masuk akal ya. Ini saya enak banget lagi di pantai kayak begini. Baik, terakhir yang paling gampang nih. Kira-kira ada masukan nggak untuk Adinda? Penggunaan kata EYD KBBI untuk di sini. Yang paling gampang nih. Jadi semua yang belum kasih komentar, silakan kasih komentar. Izin menjawab, Pak. Siapa tuh? Ngomong dulu yang kencang dong. Enggak ngomong soalnya nih wajahnya di sini. Itu penulisan di mana? Siti Mutiah. Di mana? Yang mana tuh? Itu yang mana? Din, dibantuin Din, ditandain. Ojek online itu merupakan terobosan baru di mana? Di paragraf pertama. Ojek online, mana sih? Itu, Pak. Oh, nomor baris kedua ya. Baris kedua. 3. Ojek online ini merupakan terobosan baru di mana? Di mana? Maksudnya Anda gimana, Siti Mutiah? D-nya dipisah. Oh, jangan dipisah, Mutiah. Yang mana? Jangan dipisah. Dibuang. Nggak usah pakai di mana. Ojek online merupakan terobosan baru dalam memanfaatkan jasa. Nggak usah pakai di mana. Emang di mana? Di mana di rumah saya, di RT 14. Ini orang Indonesia kebiasaan banget pakai di mana. Apa sih di mana itu? Jangan pernah pakai di mana. Jangan pakai. Siti Mutiah, yang lain lagi. Bapak, saya izin menambahkan, Pak. Ya, Tauri.
Ya, untuk yang penulisan ojek online mungkin kata online itu kan merupakan bahasa asing ya Pak. Kalau misalnya tetap masih mau digunakan, biasanya itu penulisannya digunakan miring kayak gitu Pak. Ataupun seperti yang sebelumnya Bapak bilang, ojek online itu bisa diganti online-nya menjadi daring kayak gitu. Ya, benar. Jadi di terus- awal kita akan tulis ojek online dalam kurung daring, atau sebaliknya, ojek daring dalam kurung online adalah angkutan umum. Coba lihat kalimat pertamanya Adinda. Ojek daring dalam kurung online merupakan angkutan umum, namun terdapat beberapa ya kira-kira gitu ya, adalah angkutan umum gitu. Ojek daring. Nah, selanjutnya kita nggak akan pakai online lagi karena online udah kita kasih kurung di paling atas. Ojek daring dalam kurung online. Jadi yang kita nggak akan pakai itu yang di dalam kurung. Yang di luar kurung yang kita pakai terus-terusan gitu. Gitu caranya. Ya, saya setuju. Tapi ini si Mutia tadi lagi ngomong apa tuh, saya belum selesai. Tauri, sebentar dulu Tauri. Ya, online saya setuju diganti. Yang lainnya Pak. Ya. Yang itu di baris terakhir paragraf kedua ada tarif ojek online pun juga. Itu yang paragraf pertama baris terakhir. Online pun juga. Ini yang betul apa tuh? Dan sebagai dan sebagainya tarif ojek online nggak usah pakai pun lagi Pak. Online juga mengalami kenaikan kalau menurut saya. Tergantung ini ya, tergantung konteks kalimat kalau menurut saya sih. Tergantung gaya orang juga bisa. Jadi saya nggak nyalahin lah. Ya itu maksudnya udah ada pun pakai juga lagi. Maksud saya itu tadi. Pun juga. Nggak tahu saya nih. Bisa nggak? Kayaknya dalam konteks bahasa Indonesia masih diperbolehkan. Nggak tahu saya. Ada yang mau kasih komentar? Nggak tahu saya terus terang nggak bisa nyalahin atau benerin apa yang dituliskan sama Adinda, dan tidak bisa juga membenarkan atau menyalahkan yang diusulkan oleh Mutia. Yang lain bisa, ada yang punya ide tentang? Boleh. Alvira, silakan. Pendapat Pak? Iya, kalau menurut saya dua-duanya masih bisa sih Pak. Yang pertama itu tetap dipakai juga, jadi tarif ojek online pun juga mengalami kenaikan. Namun kalau dihilangkan juganya pun juga bisa, jadi tarif ojek online pun mengalami kenaikan. Kayak gitu Pak. Oke. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Saya balik ke kalimat pertama kali ya, Adinda. Ini kalimat pertamanya tuh nggak jelas banget gitu. Coba sambil kita sama-sama membaca. Ojol atau ojek daring dalam kurung online merupakan angkutan umum, tapi diikuti dengan namun nih. Kalimatnya belum selesai, tapi ada namunnya di sini. Angkutan umum apa? Namun terdapat beberapa proses yang berbeda. Kalimatnya mungkin kita nggak bisa pakai namun. Mungkin kita nggak bisa namun. Ojek adalah angkutan umum yang memiliki karakter berbeda dengan ojek konvensional gitu kali. Ojek merupakan angkutan umum yang memiliki karakter berbeda dari angkutan umum biasa gitu kali, bukan ojek konvensional. Karena dua-duanya bukan angkutan umum. Mau ojek online sama ojek konvensional, dua-duanya kan ilegal itu. Bukan, nggak ada di dalam undang-undang angkutan umum Indonesia ya. Jadi selama ini kita dapat duit tuh, Joko presiden kita Joko itu melegalkan sesuatu yang tidak legal itu nggak legal itu di dalam undang-undang
sepeda motor bukanlah bagian dari angkutan umum gitu. Tapi karena duitnya banyak, triliunan itu diperbolehkan gitu. Angkutan umum yang memiliki ya itu gitu jelasin gitu. Ya itu misalnya tarifnya dari sudut pandang tarif aja bagus nih jelasin. Jadi Anda nggak usah cerita tentang perbedaan atau karakteristiknya ojek, tapi karakteristik tarifnya, bahwa tarifnya itu tidak diatur, tidak perlu diatur undang-undang misalnya. Keren kan? Keren kan? Jadi benar-benar kita konsentrasi tentang tarif nih. Misalnya. Yaitu kan kalau angkutan umum biasa kan harus nunggu peraturan pemerintah dulu kan untuk naik kan. Kalau Gojek kan nggak perlu kan. Karena bukan angkutan umum biasa, bukan angkutan umum bahkan dia sih itu. Gitu kira-kira. Ya, yang lain boleh kasih masukan tentang penggunaan kata. Silahkan. Kata apa lagi? Saya izin menambah berpendapat, Pak. Siapa? Fauzia. Silahkan Fauzia. Ya, kalau untuk kata, saya berpendapat di paragraf 2 juga, yang di sela-sela sama di luar itu kan harus di sela-sela, di luar sama di kampus di bawah. Itu kan Baris harusnya keberapa tuh? Baris keberapa? ya dari bawah. Oh, itu ya. Iya, di sela-sela di luar sama di kampus. Terus juga yang di paragraf di baris ke 1 2 3 4 5 6 7 dari atas. Itu kan ada di mana juga ya, Pak. Itu menurut saya bisa dihapus saja, Pak. Soalnya kan peningkatan tarif ini tentunya sangat mempengaruhi produktivitas saya sebagai mahasiswa. Saya akan lebih mempertimbangkan kedatangan saya ke kampus agar sekali jalan gitu, Pak. Ya, ya setuju. Ya ini saya ingetin lagi, mulai dari sekarang, jika Anda berminat untuk membuat karya tulisan, dan nanti salah satunya adalah skripsi yang bagus, lupakan memori Anda, di kepala Anda, kata-kata di mana. Itu bahasa Indonesia yang benar-benar ngaco itu. Sejak kapan muncul di Indonesia itu nggak ada. Jadi kita lagi ngomongin apaan, di mana? Kok di mana sih? Di mana ke tempat? Gitu. Toto ada di mana gitu. Atau ada lagi yang mana? Pernah dengar nggak? Hapus kepala kita tuh. Ada gituan. Yang mana, di mana, apalagi Alvira? Pernah dengar kan maksud saya kan? Yang mana? Buat apaan kita ngomong yang mana? Mana kan kapan mana? Mana itu mana? Sama di mana itu? Jangan pernah tergoda untuk pakai kata-kata itu. Nggak ada maknanya. Hanya membuat Anda kelihatan lucu, culun, nggak ngerti bahasa Indonesia. Jangan pernah pakai. Yang mana? Ada satu lagi yang suka juga dipakai sama orang-orang. Notabene. Notabene apa sih? Jangan tergoda. Kalau enggak Anda jadi kayak anak BEM ntar. Jelek, lucu, culun. Pengen kelihatan keren, pengen kelihatan berapi-api, tapi malu-maluin. Ya. Di mana? Yang mana? Notabene. Buang. Hapus dari ingatan Anda. Anda pernah baca kata-kata kayak gitu. Oke. Saya rasa cukup ya. Ada yang mau kasih komentar dari Saya, Pak. Arif, silakan Arif. Itu pada penggunaan kata mempengaruhi, seharusnya memengaruhi, Pak. Karena kan kata dasarnya pengaruh. Ya. Terus karena diawali dengan kata P dan kata selanjutnya kata huruf vokal, jadi kata PC itu lebur, jadi memengaruhi. Ya, memengaruhi, benar. Itu benar. Anda lebih ingat dari saya nih kayaknya. Saya suka salah juga. Memengaruhi itu sering saya tulis masih mempengaruhi. Itu lebih umum sebenarnya. Kemudian kata izin pada kalimat akhir. Mana tuh? Saya akan izin mengingatkan itu.
Itu seharusnya kan maksudnya apa? izin. Oh iya, pakai Z ya. Z, Pak. Ya, ini kita bisa cari di KBBI ya. Anda bisa search KBBI online, itu mudah sekali. Izin ya pakai Z ya, yang betul ya. Ya, saya juga baru setahun kayaknya baru pakai huruf Z. Saya tahunya pakai J. Ternyata saya salah. Saya pikir dulu yang betul yang pakai J seperti Adinda, tapi saya memang selama ini salah. Jadi saya juga terus terang baru setahun ini atau mungkin 2 tahun terakhir menggunakan pakai huruf Z. Sebelumnya saya selalu pakai huruf J. Ternyata saya salah. Makasih Arif. Yang lain mungkin ada 1 lagi atau 2 lagi terakhir untuk membahas tentang penggunaan kata yang tepat. Saya mau izin berpendapat, Pak. Ya, silakan Leskia. Untuk kalimat pertama di paragraf kedua, kata pemakainya. Nah, menurut saya lebih baik pakai kata pelanggan, Pak. Karena kalau pemakai itu kayak untuk baju gitu, kayak pakai baju gitu, nah atau pakai kerudung. Nah, terus kalau misalnya pelanggan itu kayak barang dan jasa gitu, barang dan jasa gitu, Pak. Kan ini kayak lagi ngomongin jasa gitu ya, Pak, ojol. Nah, jadi menurut saya lebih bagus pakai pada kenaikan tarif ojol tentunya berdampak pada pelanggannya. Salah satunya yaitu mahasiswa seperti saya. Menurut saya seperti itu. Ya, setuju. Pak. Setuju. Yang lain juga mungkin bisa memikirkan seperti yang difikirkan, diusulkan sama Leskia, karena kita sebenarnya punya banyak sekali pilihan kata ya. Diksi itu penting, karena kalau Anda sebentar-sebentar ngomongnya terus, pernah nggak kayak gitu? Terus, saya baru pergi ke pasar, terus di pasar saya belanja ikan, terus belanja sayur, terus saya pergi ke toko benang untuk membeli seuntai benang, terus, nah, jadi pertimbangkan untuk menggunakan diksi yang berbeda. Ini nggak cuma orang Indonesia loh, saya ngobrol-ngobrol sama teman saya, mahasiswa juga dulu, orang New Zealand, saya ketawa terbahak-bahak. Ternyata mereka juga punya masalah yang sama, karena anak-anak yang kayak kita nggak biasa untuk menulis, begitu disuruh diminta untuk bikin laporan, kebanyakan ngomongnya pakai apaan? And then, saya ketawa sendiri benar-benar. Kamu nulisnya kayak apaan? And then, jadi lah persis kayak gue itu, pakai terus dulu, orang Indonesia pakai terus. Mereka pakai and then lah, kok mirip sama gue ya. Jadi saya ketawa terbahak-bahak. Dia kagak ngerti saya ketawanya apaan. Karena mereka nggak ngerti bahasa Indonesia. Kalau saya ngomongin terus pasti mereka nggak ngerti. Tapi saya ngerti, oh konteksnya and then itu sama kayak terus ya. Saya ketawa. Jadi seperti yang tadi Leskia sampaikan, kita punya banyak diksi, pilihan kata, ya. Pemakai, pelanggan, dan lain-lain itu termasuk istilah yang spesifik untuk bidang tertentu gitu. Jadi kalau kita bilang kondisi lingkungan di RT 014 sangat baik. Sangat baik itu kalau konteksnya kesehatan sangat sehat, bukan baik istilahnya. Sangat apa ya, bukan istilah sehat yang lebih bagus apa ya? Ada istilah lagi, sangat higienis. Mungkin sama istilahnya itu. Sama saja dengan baik, sama saja dengan sehat, tapi mungkin jauh lebih deskriptif menggunakan kata higienis gitu misalnya. Jadi ini saya setuju banget dengan yang disampaikan Leskia. Ya, jadi gunakan diksi yang bagus, yang banyak pilihannya. Bagaimana kita bisa meningkatkan diksi kita? Nggak ada cara lain, baca. Makanya saya selalu tanya ke mahasiswa saya, lagi baca novel apaan? Itu pertanyaan saya tuh biasanya. Lagi sebentar, ada orang.
Sorry. Sampai mana tadi saya tadi itu ngomongnya? Saya lupa jadinya. Leskia saya ngomong apa aja? Itu Pak, yang novel. Oh ya, novel. Ya, jadi saya usulkan kepada Anda semua, jika Anda berminat untuk meningkatkan rasa bahasa dan memiliki perbendaharaan kata. Oh, dulu istilahnya perbendaharaan kata, tapi istilah perbendaharaan kata kemudian diganti sama orang diksi karena kepanjangan katanya. Sebenarnya sama saja, masih kadang-kadang orang juga masih banyak yang menggunakan istilah perbendaharaan kata, tapi saya setuju dengan orang yang bilang kita ganti aja pakai istilah diksi. Nah, bagus, karena cuma 2 suku kata doang gitu. Jadi untuk mendapatkan diksi yang bagus, maka nggak ada cara lain selain kita sering membaca tulisan orang lain yang memiliki kualitas tinggi ya. Jika kualitas tulisannya tinggi, Anda mau pakai untuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Cina atau bahasa apa, sama. Banyak membaca dari literatur yang sedang kita hendak kembangkan itu. Kalau kita hendak mengembangkan kemampuan kita dalam bahasa Perancis, ya Anda mau nggak mau harus baca banyak literatur dalam bahasa Perancis. Kita mulai dengan membaca hal-hal yang kita sukai. Makanya saya mulai tadi bilang dengan novel. Saya selalu tanya mahasiswa, Anda lagi baca novel apaan sekarang? Biasanya kayak gitu. Latifah lagi baca novel apaan sekarang? Saya nggak ada sih Pak, soalnya Lagi nggak masih, baca. ya nggak ada. Ya, yang lain yang lagi baca novel apa yang lagi baca? Anida lagi baca novel apa Anida? Saya nggak suka baca novel sih, Pak. Cuman suka kayak buku-buku yang self-improvement gitu. Sekarang lagi baca I Want Today But I Won't Eat Tteokbokki dari terjemahan Korea. Ya. Ya, kalau Anda belum suka novel, Anda belajar novel, tapi kalau belum, bisa pakai buku yang lain. Kenapa saya usulkan Anda membaca novel? Karena novel itu karya sastra, bukan karya non sastra. Kalau kayak self improvement atau baca tentang teori-teori atau apa namanya sejarah gitu, orang yang menemukan teori X pada matematika atau pada statistik itu kan membaca juga, tapi tidak ada, kebanyakan ini auranya aura deskripsi. Tulisan-tulisan seperti ini, auranya deskripsi atau argumentasi seperti tadi yang disampaikan Anida. Padahal untuk menemukan diksi yang unik-unik, menemukan penggunaan kata yang sangat argumentatif atau penggunaan kata yang sangat menjelaskan, sangat deskriptif, itu kita harus belajar sama orang yang punya rasa seni, rasa sastra. Jadi mau nggak mau, memang harus baca novel. Harus tuh, wajib tuh. Kalau nggak ketemu pilihan kata yang bagus-bagus. Cuman orang yang nulis novel yang bisa itu. Punya penggunaan kata kok unik ya pakai bahasa kayak begini. Walaupun bisa jadi kita belum tentu bisa menggunakan sekali dalam seumur hidup pun belum tentu kita bisa mempergunakan kata tersebut. Tapi itu akan membangun rasa kita. Oh, bahasa itu ternyata banyak manfaatnya. Ternyata banyak penggunaannya. Membangun rasa dalam dada kita. Belum tentu kita bisa manfaatkan, tapi membangun rasa kita jadi suka dengan bahasa gitu. Jadi cari novel. Satu seumur hidup yang Anda suka. Cari satu seumur hidup novel yang Anda suka. Kalau Anda suka bahasa Inggris, Anda cari novel bahasa Inggris. Jangan cari terjemahannya. Kalau Anda suka bahasa Korea, Anda cari dalam bahasa Korea, jangan cari terjemahannya. Nggak ketemu nih rasa bahasanya. Nah, sebaliknya kalau Anda menghargai bahasa Indonesia, cari novel yang pengarangnya orang Indonesia. Baru ketemu tuh rasa bahasa Indonesia. Rasa bahasa Indonesia Anda temukan pada novel-novel seperti itu. Ya, tuker-tukeran novel. Atau pakai novel yang ada di perpustakaan itu. Ada tuh perpustakaan UNJ banyak novelnya.
Nggak usah beli. Kalau Anda suka, cari yang bekas-bekas. Karena suka. Novel paling enak dibaca, dipegang. Bukan dilihat di handphone. Paling enak dibaca. Saya usul ke semua orang nih. Bukan cuma ke Anida doang. Ya, ada buku yang Anda harus baca. Selain itu, dalam satu waktu, lengkapin bacaan Anda dengan novel. Lengkapin bacaan Anda dengan novel. Jadi kita punya perbendaharaan kata yang banyak. Nggak ada cara lain, cuma baca doang. Kalau nggak, kita nggak tahu, oh kata itu bisa dipakai ya. Ada kata yang kayak begini, ternyata bisa dipakai. Wah, kita baru tahu tuh. Itu cuma bisa dapatnya dari membaca, terutama karya sastra. Terutama. Kalau karya biasa, biasanya kalimatnya biasa-biasa. Apalagi Anda bacaannya cuman ini apa sih bacaan Anda sehari-hari, saya nggak tahu. Bacanya detik.com aja belum tentu kali ini setiap hari bacanya. Anda bacanya bukan bacaan, Anda nonton biasanya ya, TikTok-an kan. Bukan baca. Jadi TikTok-an kan yang Anda baca, Anda dapat informasi dari TikTok, dari Instagram. Jadi nggak membaca, banyak kan menonton. Jadi rasa bahasa kita nggak keluar. Padahal kebutuhan kita itu menulis. Kebutuhan kita itu menulis. Jadi kalau kita lihat online, minimum ya jangan TikTok, jangan Instagram, minimum itu detik.com gitu loh. Kompas.com. Baca di situ. Anda berkemampuan membaca. Kompas.com, detik.com. Kalau Anda mendapatkan informasi dari TikTok, nggak ada. Lebih parah lagi, nggak ada rasa bahasa kita. Ada yang punya ide bagus lagi untuk bagaimana meningkatkan rasa bahasa kita. Itu membunuh banget itu. TikTok sama Instagram. Nggak ada kemampuan berbahasa. Secara umum orang Indonesia turun kemampuan berbahasanya. Karena tidak dilengkapi dengan kasanah bahasa yang luas. Cuman bahasa sederhana-sederhana saja. Jadi yang berkembang memang kalimat-kalimat yang disingkat-singkat. Betul ya Anida ya? Segala macam kata itu disingkat. Ya karena emang dibutuhkan yang singkat. Karena gambar sudah menjelaskan. Di TikTok sama di Instagram kan kayak gitu. Gambar sudah menjelaskan. Nggak perlu pakai kalimat-kalimat yang panjang. Kita jadi lemah banget dalam berbahasa tertulis. Padahal nggak bisa kita bikin laporan atau skripsi dalam bentuk bergambar seperti TikTok. Kalaupun kita bikin karya dalam bentuk TikTok, nanti dalam skripsi kita bisa, boleh. Tetap harus dijelaskan, dideskripsikan dengan tulisan seperti yang ditulis Adinda ini. Gitu. Adinda, makasih banyak Adinda. Ini boleh di unshare. Ya, minggu depan saya kasih tugas yang lain lagi. Jadi mungkin tugasnya baru saya kasih ntar malam atau besok malam ya. Tauri ingetin saya. Harusnya nanti malam, tapi saya agak kekacauan hari ini. Jeleknya besok malam, tapi kira-kira hampir sama kayak gini. Minggu depan kita akan belajar untuk memberikan komentar secara tertulis juga, kayak yang kemarin saya bilang. Pakai fasilitasnya Word, yaitu review. Fasilitasnya review. Jadi Anda mungkin nanti tandem berdua-berdua. Jadi nanti presenternya akan cerita tentang karya dia, terus nanti tandemnya, partnernya akan cerita, masukan saya kayak gini loh, dengan cara mencoret-coret, seperti yang saya tunjukkan di minggu yang lalu. Gitu kira-kira. Ya, saya ingatkan sekali lagi untuk menutup perkuliahan ini, bahwa bahasa Indonesia itu sebenarnya sudah dari kecil kita nikmati. Tapi orang Indonesia biasanya sangat tidak aware, tidak teliti, dan tidak berusaha untuk menjadi teliti. Padahal sumbernya cukup banyak ada di sekitar kita untuk bisa menjadi teliti. Contoh yang sudah saya sampaikan adalah websitenya EYD. Saya khawatir Anda
masih ada yang hingga hari ini, meskipun sejak pertemuan pertama saya sudah sampaikan, belum berkunjung ke website itu. Apakah ada yang masih belum berkunjung ke website itu? Siapa? Ciasi udah berkunjung ke websitenya EYD? Sudah, Pak. Kemarin Sudah. untuk yang ngerjain tugas sambil lihat di situ juga. Oke, itu yang saya inginkan ya. Itu yang saya inginkan. Jadi bisa dilihat kapan saja. Jadi penuntun Anda yang sangat mobile. Penuntun yang bisa dilihat, diintip kapan saja. Jadi yang dicontohkan oleh Ciasi itu bisa kita kerjakan bersama-sama. Kemudian ada KBBI. KBBI ini juga sama untuk melihat apakah satu kata sudah termasuk kata yang resmi diadopsi oleh orang Indonesia atau belum. Sehingga kita bisa menggunakan istilah salat, SALAT, sebagai yang lebih utama dibandingkan SHALAT atau SHOLAT. Seperti itu. Ya, penggunaan kata ini penting sekali. Ya, karena nantinya memang produk tulisan kita ini, berarti Anda tahu maksud saya sedang ngomongin skripsi Anda, itu mencerminkan kemampuan Anda berbahasa Indonesia. Saya juga harus mohon maaf, bukan maksud saya merendahkan bahasa Arab, bahasanya Quran, bahasanya Nabi, bukan. Memang harusnya ditulis sholat, karena lebih dekat dengan bahasa Arab. Memang harusnya ditulis wudu, WUDHU. Tapi orang Indonesia sepakatnya, atau para ahli lebih sepakatnya wudu, WUDU. Bukan maksud saya merendahkan, tapi kita harus menghormati kesepakatan itu. Kira-kira begitu. Toh kalau ditanya yang mana yang benar, terus orang bersepakat, oh yang lebih benar insya Allah, INSHA, insya Allah. Oh padahal waktu kecil saya nulisnya insya pakai YA, insya Allah. Jadi yang benar yang mana? Saya bilang, oh dari kecil saya bilangnya insya Allah, karena sin itu kan sin yang titiknya 3 itu tulisannya dalam bahasa Indonesia SY bukan SH. Kalau yang SH berarti kan short. Tapi teman-teman yang bilang insya pakai H, insya Allah, itu lebih benar. Ternyata setelah saya lihat ini adalah gaya-gaya baru hasil dari modifikasi bahasa Arab oleh orang-orang berbahasa Arab, orang-orang Muslim yang latar belakangnya jajahan Inggris. Jadi kayak nulis insya Allah itu biasanya yang nulis orang India atau orang Malaysia gitu. Jadi sama tuh Aminah tulisannya dulu mah namanya Aminah, AMINAH gitu kan, Siti Aminah kita tahu tuh. Sekarang nggak mau orang nulis nama anaknya Aminah, maunya AMEENA, bener nggak, Tauri? Emang bedanya apa antara Aminah sama Aminah? Yang satu itu berdasarkan kesepakatannya orang Indonesia, yang satu berdasarkan pengaruhnya orang Inggris gitu loh kira-kira. Tapi kalau kita lihat dua-duanya kan salah. Kenapa kita nggak tulis pakai bahasa Arab langsung aja ya? Yang paling benar kan kita tulisnya kan dulu berantem itu orang-orang. Kenapa nulisnya ALLAH? Kenapa enggak ALLOH? Emang kita bacanya Allah, apa Allah, apa Allah? Kalau misalnya bacanya Allah, kenapa enggak ditulisnya OLLOH? Ya kan? Harusnya kan ditulisnya OLLOH kan? Karena bacanya Allah kan. Tapi nggak ada tuh yang nulis OLLOH. Semuanya mau ditulis apapun juga tetap salah. Yang benar harusnya alif, lam, H. Bener nggak? Ngapain lo berantem? Yang benar ALLAH, ALLOH. Dua-duanya nggak bener, geblek dua-duanya kalau berantem. Yang benar alif, lam, H. Yang benar.
Gitu, ngapain lo berantem gitu? Ngapain lo berantem antara insya Allah sama insya Allah? Dua-duanya salah, lo tulis aja pakai bahasa Arabnya yang benar. Dua-duanya salah. Ngapain kita ngerepotin? Yang satu kesepakatannya orang Indonesia, pakai itu. Yang satu bekas jajahannya Inggris, ya jangan pakai itu. Tapi kalau kagak mau dua-duanya juga nggak apa-apa, tulis aja pakai bahasa Arabnya. Nah, kita balik tuh. Karena sudah ada yang disepakati zaman dulu, ya terpaksa. Kok zaman dulu sih? Dan sudah tertulis di dalam KBBI. Kita nggak ngomongin zaman dulu atau zaman sekarang. Kita ngomongin yang dipakai secara umum. Gitu. Ternyata salat, ternyata wudu bukan WUDHU, nggak pakai H, tapi WUDU. Nah, kita pakai kesepakatan itu sebagai kontribusi kita bahwa kita mengembangkan bahasa Indonesia, gitu kira-kira ya. Jadi saya ingetin tadi dua itu, EYD, KBBI. Bisa Anda cek kapan saja. Semoga dengan menggunakan dua ini, bahasa Indonesia kita nggak jelek-jelek amat. Ya. Dan lupakan, yang terakhir nih, lupakan tradisi yang udah keseringan kita pakai, tapi ternyata nggak benar. Di mana? Yang mana? Notabene. Kalau saya lihat lagi besok, saya omel-omelin siap berarti ya. Nggak ada kata-kata di mana, yang mana, notabene. Oke, thank you. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.